Ya kok ngene iki lho. Tapi untuk saat ini kita sudah kedatangan sosok yang akan digantikan oleh Adi Mati. Wah. Ayo Chandra. Kapan mana nyelok Chandra? Kamu ngapain? Kamu nggak ada yang dicintai, kamu belum. 14 Februari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Real Talk by Realism X7 with Brigade 07. Dan special guest kita ada Bapak siapa namanya? Bapak Adi. Adi Fatul. Personil terbarunya Brigade ini. Enggak. Ganti yang mana ini? Yang gondrong. Gondrong. Ini gondrong tapi sudah suruh potong. Berarti kayak Kevin tahun berapa berarti? Tahun 2009. 2009. Selamat datang di Brigade. Keluarga Brigade dah. Alasan sama tanya nih, alasan kenapa Kevin diganti Bapak Adi? Ya kok ngene iki lho. Ayo teko. Ya. Disipliner ah. Gak diarepno teko, ora-ora. Kan diharapkan teko. Diharapkan datang. Datang. Berarti aja berharap kepada manusia. Berharap kepada Hah? ya. Ya, nggak apa-apa lah. Jadi mungkin Mas Kevin lagi ada Sibuk halangan, mungkin. ada sibuk ya. Karena emang agenda kita untuk hari ini emang lebih ke arah ngobrol soal konser tunggal Oke. Brigade 07 dengan tajuk Punk Rock Survivor. Punk Rock Survivor. Siapa yang tahu aja? Mulai kapan Brigade? Waduh, ini ada. Ini nggak ini apa? Pang 5 ya, Pak. Ini Pang 4 ini, Pang 3. Kalau Brigade sendiri, mulai tahun berapa kalian bikin konser tunggal? Sampai akhirnya di tahun ini bikin lagi. Sebenarnya konsep konser tunggal itu sudah kami lakukan sekitar tahun 2017. Waktu itu sebelum album Punk Rock Survivor ini, Mas. Jadi No regret. betul. Oke. Jadi itu 2017 di God Bless Cafe kalau nggak salah. 2018 kalau nggak salah ya. Iya, Indra ya. 2017. 2017. Waktu itu kita Oh iya. 2018. 2000 berapa? Baru gabung. Jadi waktu itu kita hanya main Brigade aja terus satu opening gitu. Jadi karena merajuk ke namanya konser tunggal ya tidak ada banyak band yang main gitu. Mohon maaf nih, yang dulu waktu di Hugos. Nah, itu ulang Ya, tahunnya Brigade. itu ulang tahun kita. Beda lagi. Iya, konsepnya sama sih sebenarnya, Mas. Jadi lebih ke penampil utamanya ya cuma Brigade aja gitu. Jadi tidak ada band tambahan yang banyak gitu. Mungkin cuma opening satu atau dua band gitu. Tajuknya seperti itu. Berarti dimulai 2017. Sebelumnya 2017 sebenarnya udah ada. Cuma mungkin di 2017 itu album No Regret dibikinkan konser tunggal juga Ya, sama seperti yang di 2023 ini nanti. 2023 ini. 2023 ini kan. Karena menurut kami konsep seperti itu belum ada di Kota Malang. Jadi Khususnya Kota Malang ya. jadi saya belum tahu waktu itu 2017 itu belum tahu kalau pernah ada band yang membuat sebuah gigs yang hanya satu band dan ada openingnya gitu dengan konsep yang menarik. Waktu itu saya belum pernah melihatnya. Oke. Kecuali cuma band tersebut launching album. Ya mungkin. Ya Tapi kan? kadang kebanyakan sih kalau launching album mereka Banyak bandnya. banyak band yang main juga buat Oke, opening. banyak supportingnya lah ya. Iya. Karena kan beberapa kali mungkin ngisi juga itu mungkin dari beberapa macam band yang sempat kerjasama sama aku pribadi ya. Iya. Beda kayak Brigade, dalam artian Brigade emang menunjukin sosok Brigade-nya sendiri dibanding dalam artian band openingnya. Mungkin Betul. band openingnya satu mungkin. Kalau di band-band teman-teman yang lainnya termasuk launching album kayak ataupun launching video klip dan sebagainya, mungkin banyak pengisi acaranya. Benar. Nah, kenapa kok pada saat ini itu mempunyai tajuk di album dari Punk Rock Survivor? Kenapa?
Maksudnya tajuk albumnya Tajuk ini. albumnya kenapa nih Punk Rock Survivor? Kenapa kok nggak gaya tajuk yang lain aja di? Karena kan jadi untuk satu konser sama tunggalnya ini. Karena kan Ya. jadi satu sama ulang tahun toh. Nggak hari jadi Brigit, Harlaka atau apa? Apa? Harla. Jadi gini, Gini, Mas. kenapa kok tajuknya Punk Rock Survivor ya? Mungkin ini sekalian buat pesta penutup album ini gitu loh. Asik. Dan kita juga kontrak kerjasama dengan Realism juga. Jadi kenapa di akhir kontrak ini kita tidak merayakannya gitu loh Mas. Oke. Jadi kita bikin sebuah konser tunggal dan sebenarnya sih konsepnya berkembang. Jadi yang besok tanggal 24 ini kita bukan bikin lagi konser tunggal tapi festival. Oh, Karena bintang tamunya ada beberapa band, ya lumayan banyak band, sekitar 7 band lah, 7 band sampai 8 band yang all genre gitu. Jadi konsepnya berubah, bukan berubah sih, berkembang sebenarnya. Jadi kita tidak fokus ke Brigade aja, cuman kita akhirnya menambah beberapa amunisi band-band yang lebih, Oke. yang lebih keren gitu. Oke. Nah dari kan kalau kita menarik ke belakang nih, sebelum kita ngadain konser di tanggal 24 di bulan Juni ini, Brigit ulang tahun di tanggal berapa sih kalau begitu? Sebenarnya sih bulan 7 Bulan 7 tanggal 7 di Pasno ya. Lu bulan 7 kan ya baru Juli. minggu depan ya? Bulan depan ya, iya. baru bulan depan. Ya tapi karena ini menisan, Sisanya Oh, jadi pemenang biar sekalian. jadi kita biar nggak bikin acara lagi gitu. Jadi kita majukan ke Juni. Jadi kita kasih Punk Rock Survivor partinya itu sekalian kita merayakan ulang tahun Brigade yang ke 21. 21. 21. 21. 21 tahun. Sewangar. 21 biasanya kalau ketika kita nonton Warkop gak sih? 21 plus, 21 plus. 13 Oh iya. plus. Ya kita 21. Filmnya Susana. Susana itu atlet itu ya? Iya. Susana. Susanti. Ada Susana, udah mulai muda. Jadi beranjak dewasa, band ini sudah mulai beranjak dewasa dan tetap aja seperti ini. Bukan tetap aja seperti ini. Wow, rasanya. Bukan aja seperti ini Mas, karena mungkin Brigade ini salah satu di Kota Malang khususnya, mungkin bahkan Jawa Timur nih Mas, walaupun ada Heavy Monster, walaupun ada band-band yang lain di luar dari Kota Malang sendiri, mungkin di Blitar ada Banana Study dan sebagainya yang udah lama-lama, Sampah Dunia dan kawan-kawan. Brigade itu salah satu band yang emang menurutku ini Mas ya, nggak ngerti diaminin apa gak sama teman-teman Brigade. Konsisten Pak, konsisten dalam artian ya mungkin personel ganti-ganti. Tapi dalam tahun itu sih eksis. Ya. Nggak semua band bisa kayak ngono Mas. Ya kita berusaha eksis terus sih Mas sebenarnya. Atau mungkin nurunin rate harga. Ya itu kadang kita lakukan untuk kekonsistenan kita itu seperti itu. Jadi kita harus berkompromi dengan keadaan waktu. Mungkin waktu Brigade peaknya kurang naik, ya kita mengkompromikan dengan harganya tidak mahal-mahal gitu. Tapi kalau pas up ya kita gas. Tapi kan Brigade ini salah satu band yang nge-hire si fans base-nya untuk bikin sebuah acara juga. Iya benar. Namanya? Hero Seven Dulu Rock meet and greet. Ya, medan great. Terus kita perkeren namanya jadi Hero 7 Rock Show. Hero 7 Rock Rock Show. show. Rock Show. Oke. Baru sampainya ini di episode ke Wah 20 Sampai lali wes sampai. 3 kalau nggak salah. 23 kalau nggak 22. 23 nggak ada. Iya. Terus di sini tuh kasih Mas Chandra ngapain? Iya. Ya, Ya udah. Kita ngomongin soal album aja nih Mas, Iya. yang nantinya bakalan dikonserin. Kalau kita membahas soal Brigade mungkin nggak cukup durasi dari sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan mungkin 21 tahun lebih kita akan ngomongin soal Brigade aja. Mulai dari awal kan Mas Chandra, Mas Gale, terus Mas Adit, Dulu terus Randy. Mas Adit sama Mas Randy kan sudah sudah memilih jalan sendiri, dalam artian nggak gabung sama Brigade sendiri. Tinggal Mas Chandra sama Mas Gale ini yang membawa nama Brigade sama dibantu sama Mas Kevin kan. Masuk Mas Kevin di 2009 sampai akhirnya jadi bertiga, dari berempat tiga lagi. Tiga lagi. Tiga cangguy wae. Sama 3 lagi. Ya. Menurut Mas Chandra,
di album di Punk Rock Survivor ini dari album dari Survivor. Dari album Punk Rock Survivor. Baru Survivor. Dari album pertama nih Mas Chandra sampai Mas Chandra ikutan sampai di album terakhir album yang baru ini. Iya. Apa Mas yang menurut Mas Chandra feel-nya yang beda? Mungkin dari penciptaan lagu itu lebih fresh ya, dari tiap album itu semakin berkembang untuk apa namanya proses penciptaannya. Jadi pasti ada yang baru dari setiap albumnya seperti itu. Kontribusinya Mas Chandra apa Mas di album Mas? Dia ngedrum. Oke, ngedrami. Ya jelas. Ya dia urun riffnya, riff dari Oke, tempo dan segala oke. macam. Kalau di Brigade itu kan untuk proses pembuatan lagu itu nggak langsung lagu matang itu langsung masuk studio gitu enggak. Kadang kita bikin aransemen dulu di studio kayak gitu, baru aransemen jadi baru diisi sama nada sama lirik sama gale seperti itu. Oh, Jadi proses penciptaannya biasanya di studio, rata-rata seperti itu. dari album kemarin di albumnya nih Punk Rock ini Sama. itu berapa lagu yang nggak kepake Mas? Oh, kalau dari saya pribadi ya, paling ada 4 lagu yang tidak saya masukkan karena secara konsep kayak beda, sedikit beda. Ono cecek. Kalau Kevin nggak tahu, Kevin sempat ada sih beberapa lagu yang dia rekam sendiri. Oke. Jadi ono 2 lagu apa 3 lagu lho sing konsepnya nggak masuk ke album ini, akhirnya dia simpen dulu mungkin. Mungkin di next album mungkin masuk. Mungkin. Mas Chandra sendiri dari ini berapa lagu 10 atau 11 Mas ya? Rolas ya. 12. 12. Tapi yang udah keluar kecolongan siji kan? Ya. Bukan kecolongan sih. Belum deal. Gitu. Iku menurut Mas Chandra lagu mana yang menurut Mas Chandra iki menurutku Brigade banget sih. Walaupun semuanya memang lagu Brigade. Kalau di album ini, kalau semuanya suatu yang baru sih menurut saya. Ini soalnya dari Gale, sama ciptaan Gale sama ciptaan Kevin itu perbedaannya tuh lumayan kerasa gitu. Lagunya Gale seperti ini, lagunya Kevin. Jadi sesuatu yang fresh, benar-benar fresh. Biasanya kan dari album sebelumnya Gale lebih banyak untuk menciptakan lagu dari hampir seluruh lagu di album No Regret Gale gitu. Sekarang Kevin mengambil porsi juga di album ini. Jadi waktu digabungkan itu jadi kerasa bedanya. Jadi lebih seger aja dengerin, wah iki. Iya, jadi Kevin punya porsi yang lebih banyak di album ini, nggak seperti biasanya gitu loh. Terus ada beberapa lagu yang kita bikin liriknya bareng-bareng. Ya. Di aku nggawe, Chandra nggawe, ketemu bareng ini aja nggak lirik karena waktu itu kalau nggak salah ada 2 lagu yang belum selesai liriknya tapi harus direkam. Akhirnya kita ngumpul di tempatnya Songong itu, kita bikin lirik, jadilah. Itu liriknya urunan sama tim juga ya, nggak cuma personil Ya aja. tahu si di belakangnya ada ciptaan Dedi juga. Nah, gitu. Terus kabarnya Wali Kota Malang juga nyiptain juga ya. Iya. Cuma Turun buat lirik. albumnya sendiri. So, Wali Kota apa? Sam dong. Sama-sama. Nah, kalau kita ngomongin soal lagu, terus kita ngomongin soal cara marketing Brigade sendiri, kan di beda nih di album tahun ini ataupun di album ini kan melibatkan sosok seorang Adi Benar. Fathul. Adi Fathul. Sad Home. Adi Fathul di sini itu. Kalau Pak Adi, kalau kita ngomongin soal Brigade, Pak Adi tahu Brigade mulai kapan? Dari pertama kuliah di Malang, Pertama kuliah di Malang di tahun 2007. tahun berapa? 2007. 2007. Nah, soal Adi Fathul ini kan akan menjadi sosok pengganti seorang Kevin. Tapi itu tadi. Tapi untuk saat ini kita sudah kedatangan sosok yang akan digantikan oleh Adi Fathul. Ayo Chandra. Kapan mana nyelok Chandra ya? Kudune nyelek Mas. Oke. Yo, Kevin One for Use. Furious siapa? One and only Jenenge sama asli, Mas? Kevin. Onesiphorus. Asli ini nama asli. KTP ta? Oh, Kevin Onesiphorus. duduk One berarti ya. Bukan. Kalau Mas Neding kan Wanding.
Iya bener. Iya kan? Bener, Netting kan? bener. Tapi dia bener. wanding kan. Wanding tuh. Terus trading adik itu, Betul, adik itu. boarding adik. Ya, aku Iya, temenan iki. bener iki. Iya, lho Mas Keyboardnya Netting itu. sneaker iku. Mas Netting itu mburine keluarga ding kabeh. Tuding. Ini ra nyeluk. Wanding, tuding, trading. Trading, boarding kapan. Sepapat boarding, Pak. Sing kelima lek kumpul dadi siji trading. Cuah. Mas Kevin habis dari mana? Kabarnya habis mempersiapkan, nyiapin apa namanya? Buat konsernya ya. Ya, betul sekali. Ini tadi- Tanggal 24 datang ya teman-teman. Ini tadi ketemu sama kliennya ya, Ya, sama sponsorship lah. Ya. Ngerti sponsorshipnya siapa? Ya kan ketemu sama yang teman-teman yang lainnya toh. Kita nanti kalau biasanya habis konser kan capek-capek gitu kan. Nah, saya lagi nego terapis untuk nyervis ini ya. Biar gak capek, nanti sekarang capekan aja. Suaranya sering hilang. Nah, itu. Saya tidak komen, Pak. Oh iya. Karena saya tidak diajak. Tadi sempat bahas itu Mas Kevin. Kita tadi itu sempat bahas soal gosip dari Mas Kevin mulai dari SMA. Ya. Sampai akhirnya nanti Mas Kevin lihat sendiri aja hasilnya ya. Ya. Kita membahas kalau Bapak Adi nih. Pak Adi. Lanjut. Ya. Ini kan tadi kan ada kedatangan sama Mas Kevin dan sebagainya. Mungkin Pak Adi sendiri adalah orang yang terlibat di luar dari rencana teman-teman bertiga. Iya. Iya kan? Ketika mereka bikin album, mereka kan nggak kepikiran soal untuk Pak Adi Fatul untuk bergerak jadi orang di balik dari beberapa video musik mungkin dari Brigit di album kayak gini, album ini. Bapak Adi sendiri kenal Brigit itu mulai kapan? 2007 2007 berarti awal dari Bapak Adi kuliah. Awal kuliah di Malang kenalnya udah Brigit. 2007 itu Bapak Adi udah semester 10 ya kabarnya. Kan baru kuliah. Berarti tua cuy. Awal kenal di Kayaknya diajak Pri kayaknya. Pri, oke, Beralangga, oke. Diajak untuk bikin yang Pergilah itu bukan sih? Enggak, Pergilah itu baru cuma nongkrong. Terus abis itu diajak turnya Brigit ke Blitar kalau nggak salah. Blitar. Dari Blitar itu terus ngeliput Brigit deh, dari kayak reng-rengan dan segala macam. Reng-rengan cuy. Rengeng. Kan gue orang Jawa dia. Reng-rengan budget lah. Rengeng ya udah. Rengeng mau terserah wes kalian mau ngomongin apa. Lo berarti dulu Beralangga tim dokumentasinya ke teman-teman. Ya, sempat kenal Dari waktu MV itu. ya? Dari MV dulu apa? MV dulu. MV dulu. Pergilah, Pak. Zaman Pergilah kan, Pergilah yang Mas apa namanya? Gigi ikut, Helmi ikut ya kan. Tapi sebelum Pergilah kita sempat pernah bikin video waktu itu, ya anak-anaknya ya teman-temannya si Beralangga itu, jadi memang kenalnya sebelum Pergilah itu. Oh, benar. Yang video klip yang di UB, yang di Gedung Baru. Nah itu Pergilah. Itu Pergilah. 2010. Video klip pertama sama Kevin kan 2010. Oh alah. Gitu. Berarti Pak Adi terlibat di situ? Enggak. Sebelum itu sudah terlibat. sering ketemu kita. Ya, kalau ketemu ya. Oke. Di album ini Pak Adi bikin berapa? Album ini bikin 3 3 ya sebagai director. dari jadi DOP-nya? Gak ada. Enggak ada, berarti cuma 3 aja. 3 di aja. apa aja, Mas? Di Wanita terkuat. Wanita terkuat 14 Februari 14 sama Februari yang sama belum launching harapan terindah. Harapan Terindah. Wanita terkuat 14 Februari sama harapan terindah. Harapan terindah. Yes. 3 lagu ini ciptaan siapa tadi? 2 Mas Galih kayaknya. Iya. Itu yang Mas terakhir. kali yang apa, Mas? Yang Wanita terkuat sama 14 Februari. Sedikit aja sebelum kita menuju Mas Adi. Menceritakan tentang apa untuk Wanita terkuat? Wanita terkuat mungkin lagu penyemangat buat teman-teman yang teman-teman wanita saya yang sedang mengalami masa-masa sulit lah, seperti itu. True story. Ya. Berarti dari curhatan teman mungkin kali ya, dari penglihatan yang 14 Februari. Kemudian 14 Februari itu adalah cerita tentang pasangan yang tidak bisa move on walaupun disakiti pasangannya. Jadi dia tetap mencintai pasangannya walaupun pasangannya itu
toxic gitu. Terus ngerti toxic penyakit sih relationship. dicedeki. Nah itu kadang cinta itu membutakan kita bro. Iya ya. Kamu ngapain? Kamu nggak ada yang dicintai, kamu belum. 14 Februari. Ketenggengan ya ngomonginnya ketenggengan langsung. Kayaknya. 14 Oke, Februari. dikat kan aja nanti. dia. Hah? 14 Februari yang nulis skrip kan dia. Oh iya. Oh iya. Oh iya bener. Sok-sok gak ngerti pula ya. Klipnya. Kan kita tanya versi apa namanya? Versi lagunya. Versi lagu kan, Iya, versi lagu. bukan klipnya. Bukan klipnya. Nanti klipnya Bapak Adi yang bercerita. Ya enggak, yang buat skrip. Harapan terindah. Harapan terindah itu lagu apa? Lagu cinta pertama yang aku bikin, Cel. Oke. Iya, itu dari kisah teman-teman kami lah ya, inisialnya B. B. Berry. Babi. B ini bukan nama panggilan toh. Bukan. Nama asli Ya, kan. dia lagi patah hati terus nggak bisa kembali sama pasangan yang dia inginkan. Yep. Ibaratnya gitu. Cinta matinya dia. Tapi sekarang beliau wis Beliau ono enggak juga sih. Apa gendeng ya? P inisialnya. Bukan Boncel loh ya. Bogel. uang produksian itu. Itu tentang itu. Ini Ya. kan sudah tahu nih dari lagu. Akhirnya diadopsi sama Pak Adi, Pak Adi sebagai video klipnya Dan nih. diterjemahkan sesuai dengan Monggo, silakan Pak Adi. Dari awal dulu pertama bikin. Kenapa mau menerima tawaran dari Brigade terlebih dahulu? Karena saya biasanya sebagai DP kan, Oke. dari DP terus dikasih tantangan mau nggak ngedirect, ya udah dicoba aja. Oke. Karena dan belajar juga sama teman-teman dan sama yang biasa sebelumnya ngedirect, saya belajar juga gimana nih kalau ngedirect Brigade Oke. kayak gitu. Siapa yang nunjuk kalau mungkin dari timnya Brigade ke Pak Adi? Kita lebih pas meeting kan ya kita ini nanya siapa gitu. Oh kita ada gitu. bilang. Oke. Terus wanita terkuat kalau versi Pak Adi sendiri menceritakan tentang apa? Waktu itu kita mau ceritain tentang toxic relationship yang sexual harassment, Ya. tapi karena terlalu vulgar juga kita agak bentengi sedikit dari segi cerita. Oke. Terus yang kedua 14 Februari. Ya, benar. Nah, kalau versi Pak Edi sendiri menceritakan tentang gimana? Itu nggak menceritakan versi saya, kan yang nulis skrip bapak. Karena itu cerita titipan bapak, kisah saya dimasukkan. Wow. Rebus. Dari Pak Adi sendiri. Jadi teman-teman hampir ceritanya itu Bonjol bilang tolong titipin ini cerita saya banget. Ini cerita banget. Jadi kalau pengen ngelihat kisahnya Boncel tonton dah 14 Februari. Gimana menurut Anda? lumayan lah ini potongan TikTok lah ini ya. Gimana menurut Anda? Sampai itu hal yang terkecil yang dipikirkan Pak Adi yaitu ini pakai minumannya apa? Ngane Mas, teh tawar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sampai sedetail itu ya Pak Adi Iya. untuk menciptakannya. Dialognya kan saya banyak koordinasi sama Cel. Cel, kamu kalau ngomong ini sama ini gimana? Kalau masalahnya kayak gini kamu kayak gimana? Semua dari Boncel. Mantap. Kita terjemahkan dalam bentuk 14. Jangan nangis. Bukan. Iya. Teman-teman nanti yang gimana ya? Mantan saya cuma satu. Mas. Waktu terusnya ya ke sana. Enggak lah ya enggak bukan gitu loh Pak Adi. Enggak bukan lah ya. Waktu itu ditawari juga sama Pak Adi. Awakmu Ecel sing main jelas malah sing mamanya sing main aku iki pasti ya jelas iki ya apa ya. Cuma kan pada saat itu kan mungkin aku menghindari satu adegan yang nantinya takutnya kebawa di luar dari proses syuting gitu loh Mas. Oke. Adegan yang itu takutnya itu tak temenani. Sampai lokasi kan kita bawa Boncel. Cel, kalau ada adegan di mana? Oh, saya biasa di depan Bank BNI. Kayak tangan. Akhirnya kita pindah kayak tangan. Makanya kenapa kok lokasi di situ kan orang kalau bilang ngapain umum banget lokasi, tapi ini kisahmu. Jadi saya harus terjemahkan. Mas kisah itu nggak harus semua klub loh Mas. BNI ya ancan bendino Pak PP. Ini fakta yang Fakta, player ya. sendiri malah belum tahu ya. Apa?
player sendiri kan malah belum terlalu ngerti. Iya, kenapa lokasinya di sana iya, itu? gitu kan enggak. Yo enggak ya dekete sama lokasi yang pertama dong Pak Adi. Ya enggak. Ternyata Kita ada jenenge udah 14 ceritanya. Februari deh. Apa ini? Kayu tangan in love. Masuk. Ya ya penjinane PP biyen Mas tolong. Terus yang selanjutnya kita skip aja 14 Februari. Kita Skip ke ya. Harapan terindah. Harapan terindah Yang mau rilis. yang mau rilis ini kali ini benar-benar diserahkan ke saya. Yep. Terserah mau buat kayak gimana, yang penting kalau dari Kevin ada story-nya. Kalau bisa full story. Karena anak Brigit lagi sibuk nyiapin konser. Bener. Jadi oh ya dah gitu. Terus saya ngebayangin ini 2 video klip kemarin udah gelap semua, hitam semua gitu. Cobalah karena ini terakhir dibuat, pengennya sesuai judulnya Harapan yang Terindah, kayak mau lebih seger aja ngebuatnya di Lombok. Oke. Dengan background warna Mantap, biru, mantap. fresh banget gitu. Total lah saat ini. Kita juga terima kasih sama klien lain. Nunut. Cuma kan ya namanya waktu, time juga dan sebagainya. Ya itu mungkin yang tidak dimiliki sutradara lain. Yang dimiliki Pak Adi adalah salah satunya ada koneksi. Ya kan, memanfaatkan ruang dan waktu yang mepet banget gak sih? Awal kita produksi di awal Juni. Ya akhir Mei lah, 30-31 mungkin ya, 30-31. Terus dirilis pun di 2 minggu setelah pembuatan, sebelum targetnya sendiri ya teman-teman, sebelum konser. Ya. Top. Iya. Ya itu yang dimiliki Pak Adi adalah salah satu konsistensinya dalam menciptakan sebuah karya. Ya, kebetulan buat Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Adipati. Top. Terus Pak Adi dilibatkan apa nih di konsernya ini nanti? Iya, Pak Adi. Apa? ngeliput. Iya. Oke. Kita buat video, bukan after party ini satu lagi. Siapa ya? Berarti ini kayak benar-benar liputan yang full ini. Video live ya. Video live-nya. Video live-nya. Pak Adi udah nggak di jalan-jalan men ya? Udah enggak. Sekarang kita lagi nggak ada di jalan-jalan main Bapak. Gimana bro? Jebrak terus. Ya udah. Itu aja. Bagian dokumentasi. itu ya? Dokumentasi. Dokumentasi live ya. Dokumentasi live-nya. Nantinya bakalan akan dirilis kan si konsernya ini di Iya, dokumentasi kita akan dirilis di. up di YouTube-nya Brigit mungkin. Oke. Gitu. Terus yang kesulitannya mungkin dalam artian gini, mungkin dari Pak Adi dalam segi pembuatan video klip, dalam artian mungkin dari teman-teman Brigit karena kan teman-teman Brigit kan bukan seorang IO lah, dalam artian nggak gitu untuk membuat sebuah konser. Yep. Kalau kita sebelum bahas soal ke konsernya dulu, mungkin lebih ke arah Pak Adi terlebih dahulu. Ada nggak sih waktu ataupun beberapa momen yang bikin mepet waktu nih dan sebagainya dalam hal untuk mengelola video klip dari Brigit sendiri sampai akhirnya menuju ke konsernya ini? Iya, sebenarnya nyocokin jadwal sih yang bingung tuh. Nyocokin jadwal, abis itu kalau dari ACC konsep tuh udah dari iya, enggak, tapi akhirnya iya juga. Oke. Kayak gitu. Sama jadwal saya, kenapa juga dipilih di Lombok tuh karena pas jadwal saya emang di Lombok semua. Oke. Jadi awalnya mau syuting setelah Lebaran, tapi waktu itu belum nemu talent. Oke. Talentnya pada mudik semua, akhirnya baru kesampaian kemarin. Oke. Yang nantinya akan dirilis Harapan Terindah kapan? 15 Juni, saksikan 15 Juni ya, benar ya? Ya, 15 Juni. Sebelum konsernya dari Brigit 07. Berarti lunas nih ya Brigit ya. Full album, semua ada videonya, ada visualnya. Top. Top. Thank you, Realism. Oke. Thank you Realism, buat kita berkah. Moncel, thank you Moncel. Terus itu Mas Gali, kita ngomongin soal konsernya. Apa kesulitan dari konser dari Mas Gali sendiri? Sebenarnya sih Brigit sendiri dan saya pribadi sangat sudah sering bikin gigs ya. Oke. Cuman yang ini kita lebih ke festival, jadi skalanya lebih besar lagi. Terus pengelolaan venue-nya juga lebih gede. Mungkin kesulitannya kita apa ya? Teamwork ya kok ya. Ya, betul. Teamwork karena kita juga bekerja sama ini ya. Kerjasama. Bekerja sama teman-teman We Hear You. Hear you. Untuk pengelolaan pas hariannya, produksinya gitu. Jadi karena kekuatan tim kita belum mumpuni, jadi
kita kerjasama dengan orang. Kolaborasi. Tapi tetap timbal baliknya sama kan? Sama. Katakanlah 50-50, nggak ada yang merasa dirugikan dan sebagainya. Enggak, kita lebih ke gimana caranya konser ini menjadi tumpuan kita ke depannya setelah album ini. Gitu. Portofolio lah kasarnya seperti itu. Kalau boleh tahu tiket yang terjual kurang lebih berapa? Ini masih perkiraan sekitar 500-600-an lah. Target kita masih banyak Mas tapi. Targetnya Targetnya 1.800 jadi masih 1.800 kita masih nge-push penjualan tiketnya ini. Oke. Gitu. Mau dibantu ya Mas Boncel ya? Sama-sama Pak, nanti insya Allah kita bantu. Siap. Saingan sama Coldplay ya kayaknya ya. Enggak lah. Kemarin sempat buat tiket nggak sih? Metallica. Lagi masalah Pak? Metal Cili. Ya. Lagi. Metaliki. Ya. Ya jadi gitu. Kalau kesulitannya sih ya cuma karena ini skalanya lebih besar gitu aja. Oke, skalanya lebih besar. Kalau boleh tahu nih, boleh di-spill dong Mas Kevin, Mas Chandra mungkin. Dari masing-masing personil nih. Karena kan ini kan festivalan nih, banyak sekali genre-genre yang bakalan muncul di sana. Request dari beberapa macam ataupun mungkin request dari Mas Chandra, Mas Kevin, Mas Gali sendiri kepingin ngundang siapa sih sebenarnya? Sampai akhirnya ngundang siapa? Mas Chandra mungkin siapa? Mungkin Kepinginnya dulu pada saat itu. dulu sih kepinginnya ya ada kayak dangdut gitu. Oh, Ternyata lebih ke arah genre. direalisasikan. Gitu. Asik. Ini bertepatan dengan ulang tahun apa? Ya 21 Brigade nanti ada band dangdut yang 21 plus. Serem lagi 21 plus. Benar. Iya, Penasaran kan? Benar. Hasil Kita Asu Angel. siapa yang nggak kenal Uci Farantika? Sama request Mas, nanti ada beberapa tim kru dari Realism, dua. Ya. Nanti itu kepingin nge-LUI Uci Farantika. Oh, iya, Satu iya, Wawas, satunya Angga. Lu Mas Angga. Kalau Wawas nggak apa-apa lah ya. Saya sarankan bawa waslap ya, ngetesnya langsung dilapingin. Yang jelas nanti teman-teman Realism nanti bakalan datang semua di sana. Jangan lupa pakai kacamata hitam. Iya. Kenapa? Mas Angga Lura-lura Pas lele ya ketara. Mas Angga diam-diam Mas Angga. Uci Farantika, Azu sendiri sama satunya siapa? Mbak siapa ya? Sena, Bukan. Satu lagi pokoknya sama-sama gedenya kok. Maksudnya Enggak, maksudnya badannya gede. Sepatunya gede juga. Oh, size-nya. Size-nya sama. Size apa ini? Size sepatunya. Oh, putih, sepatu putih itu ya? Ya. Seperti apa tuh? Susu. Maksudnya susu kaleng gitu. Iya. Pokoknya menarik lah nanti. Mohon maaf kalau kita lagi bahas kayak gini kan, itu kan aku banget ya guys ya. Iya, pasti. Enggak. Hah? Enggak, aku arek ngono. Aku arek sing sejauh ini aku ngono banget. Bisa request kostum nggak sih ke teman-teman? Waduh, Kan kita kan kalau susteran kita lihat Coba pengen apa diupayakan? Suster Mbak? kita ini. Pengen apa? Iku lho apa lagi ngarani? Jangan jilbaban lo ya. Jilbab duret lah Dan. Jangan. Bisa nggak sih request mungkin disampaikan ke Pak Hadi? Ayo coba. Bisa. Kasih request. Apa? Suster. Apa? Ya itu loh Mas. Sailor Moon. Indomart. Indomart. Enggak Pak, aja Indomart. Ayo. Apa ya? Bisa. PNS tahu masih kemat. PNS ono. PNS ono. Bisa dari request kan ya? Bisa. Maksudnya sing level saya gue. Aku ngomong nek gini sungkan. Iku pegawai bank Sudah kaki tangan. Kas boleh pegawai bank yuk. Ya ki gak apa request suster ya boleh Ya, lah. boleh. Si Suster ya? suster si Cine. Iku lho guru Oh, iya. Jepang lho ya. Oh, iya. Oh sama artis. Muridnya di video klip yang kemarin tuh konsepnya murid Jepang. Oh iya. Oh yang di Harapan Terindah. Jepang banget. Ada spill adegan nggak mungkin di sini? Di spill adegan ke teman-teman. Jelas dikirim Bapak boleh diperlihatkan. Jangan itu. Bahaya. Nanti kita requestkan. Angga udah tahu tadi. Oh, belum. Udah tahu dia Udah tahu. Iya. Iya. Wow. Mas, oke Mas Ladi. Ayo kita lihat ya hasil sendiri ya. Mas Kevin, request apa kemarin waktu itu? Kalau pinginnya di ulang tahun yang ke-21 ini kita
Kalau aku pribadi pengen seneng-seneng sama teman-teman luar kota. Oke. Yang dulu kita pernah satu panggung kayak SHA, MGPR. Ya bener sih, kalau dari aku kan segmen ke masa yang sudah ada kayak gitu kan. Kalau Mas Chandra ini malah baru, bener, new, out of the box. Sehingga masa yang datang kita lebih warnanya lebih banyak lah, nggak arek-arek ikut kayak gitu. Mas Gali sendiri? Kalau aku sih lebih ke apa ya? Lebih genre-genre anak muda sih kayak Sudah merasa tua kayaknya. Iya. bukan gitu. Jadi biar timeline-nya Brigade itu keluar di timeline-nya anak-anak muda zaman sekarang itu. Contoh mungkin kemarin ngundang Girl and Her Bad Mood gitu loh itu. Gabem gitu. Terus ada Drizzly dari Sidoarjo. Ya. Nah, itu karena masa kita kan segmen kita tidak menjangkau ke sana. Nah, kita ngundang mereka supaya kita bisa terlihat di timeline fanbase-nya mereka gitu. Terakhir nih. Siapa aja? Boleh di-spill dong. Boleh lah. Siapa aja yang ngisi di sana? Stand Here Alone ada MCPR dari Solo. Terus Drizzly, kemudian Gabem, Pyong-Pyong dari Semarang ada Melodic Punk, terus Hasu Angel itu tadi. Hasu Angel Jogja ya? Ngancuk Kru, terus Ngancuk Kru. Apalagi ya? Mungkin itu dulu. Nanti Itu dulu. kita ada beberapa tambahan band yang mungkin Secret kita Star ya. Star itu. Pasti ada. Gokil. Kalau mungkin teman-teman yang pengen beli tiketnya di mana nih? Silakan. Tiket boxnya kalau kalian pengen beli offline bisa ke Realism, bisa ke Downtown, terus Vintage Shop, terus apa mana? Banyak kok tiket offline-nya. Online-nya bisa ke tiket.com. Tiket.com ya? Iya, Tiket.com. Tiket.com. Tiket.com apa? Tiket apa sih? Linknya tiket.brigade.com, brigade07.com lah. Gitu. Tiket.brigade07.com. Atau bisa kalian cek di profilnya Brigade aja, itu kita sudah menyediakan linknya. Dan semua info kita upload di Instagram. Terakhir, harapan mungkin buat konsernya, mungkin harapan buat video klipnya, mungkin harapan terindah. Harapan terindah untuk konsernya, harapan terindah untuk video klipnya silakan. Mungkin dari Mas Chandra dulu. Ya, untuk video klipnya saya belum lihat sih sebenarnya, belum dapat bocoran sih ya. Saya yakin lah ini karya dari Bang Adi, itu pasti istimewa. Saya yakin. Untuk konser tanggal 24 silakan datang, kalian gak bakal menyesal. Asik. Lihat perform dari band-band yang ada. Asik. Mas Adi silakan. Semoga semua sesuai harapan lah. Jadi harapan terindah. Ya. Amin. Mas Kevin? Iya. Ya di umur 21 ini semoga Brigade masih bisa menghibur teman-teman lah. Dari situ tok harapanku. Bisa menghibur, bisa memulihkan hati-hati yang luka. Nah itu sudah itu tujuannya. Apa? Coba ngacel. Lah iki lho murah Dari saya. silakan. Kalau dari saya sih semoga video klip terus kemudian konser ini bisa lebih mempererat pertemanan kita semua yang ada di sini gitu. Dan bisa menyehatkan otak-otak kita biar nggak cepet sakit. Gitu. Ya, terima kasih buat Brigade, terima kasih buat Mas Adi. Habis ini kita main game sebentar saja. Jadi mungkin buat teman-teman Real People ataupun buat Hero 7, kalau kalian ingin melihat nantinya konsernya, kalian tunggu aja di tanggal 24 Juni 2023. Informasi semuanya ada di sosial media dari Brigade sendiri. Kalau kalian ingin menonton video klipnya Harapan Terindah ataupun video klip dari beberapa karya dari Brigade sendiri yang di album Punk Rock Survivor. Itu ada di YouTube channel dari Brigade sama Realism 7. Dan alhamdulillah sekali YouTube channel dari Brigade sudah balik lagi. Sudah pulih lagi, jangan sampai ada kecolongan lagi, paso dan sebagainya ya kan. Terima kasih buat Brigade, terima kasih buat Mas Adi, sukses selalu buat kalian semua yang ada di sini. Semoga harapan-harapan tadi, harapan terindah yang sudah kalian ucapkan bakalan terkabulkan secepatnya. Amin. Hari kira kata saya Rizky Boncel. Kalau buat teman-teman yang ingin request siapa bintang tamunya silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di next episode.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.